Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Depok. Kita kembali menyelenggarakan kegiatan WUB, Wira Usaha Baru, 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Oh iya, pasti dites, ada tesnya. Mereka harus punya usaha, minimal omsetnya berapa, itu semuanya sudah ditentukan oleh dinas. Juga cita ya Bang? Ya, makasih Pak. Kami pemerintah Kota Depok bersyukur ya adanya kerjasama dari semua lembaga. Kadang ayah bawa rezeki, kadang bawa musibah. Ya saya pengen banget bahwa Depok tuh bisa lebih maju, lebih unggul, lebih sejahtera. Yang mungkin nanti legacy yang kita lahirkan untuk Kota Depok lebih baik. Jadi bukan kelompok sembarang kelompok. Cakep. Kelompok petani buah cangkokan. Cakep. Saya mah orang Depok. Kalau yang sebelah ikut-ikutan kan gitu. Kembali lagi di TikTok, Poli TikTok. Kali ini kita akan membahas Depok yang jadi sorotan. Bukan perihal kotanya, tapi pencalonan menjadi orang nomor 1 di Depok, Jawa Barat. Tidak main-main, kali ini ada penantangnya yang sangat luar biasa. Memang dari kemarin kita tahu putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, digadang-gadang akan maju ke Depok menjadi calon wali kota. Tapi penantangnya ternyata adalah sosok yang bukan main-main, tapi anehnya latar belakangnya agak sedikit unik dan berbeda. Anak seorang sopir taksi mau menantang Kaisang Pangarep. Perkenalkan narasumber saya di TikTok Poli TikTok, yakni Wakil Wali Kota Depok, Bang Imam Budi Hartono. Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Siap. Wah, mantap. Baru kali ini kita ketemu dengan Bang Imam. Biasanya Bang Imam belusukan terus di Depok, Jawa Barat. Bang. Kita ajak langsung ke studio TikTok Poli TikTok ini Bang Imam. Ya begitu ceritanya kan. Kalau pantunnya saya bilang begini di warga biasanya. Kucing kurus mandi di papan. Cakep. Papannya ada 8. Saya kurus bukan nggak makan. Cakep. Tapi karena banyak banget kegiatan. Mantap. Di awal udah dikasih kita pantun. Tapi kalau boleh tahu Bang, sekarang kesibukan apa nih Bang? Selain mempersiapkan untuk 2024 Bang. Ya, sebagai wakil wali kota pastinya ya. Menemani Pak Wali Kota Pak Kiai Muhammad Idris untuk bagaimana mempersembahkan kepada seluruh warga Depok kesejahteraan. Menghadirkan itu dengan janji kampanye yang sudah kita sampaikan pada waktu pilkada lalu. Tapi bener Bang, soal konteks katanya abang anak sopir taksi Bang, ini mohon maaf ya Bang ya. Anak sopir taksi mau nantang calon baru nih Bang. Wajah baru, Kaisang Pangarep. Pede abis, yakin Bang? Punya nyali nih Bang, lawan anak presiden Bang. Iya, iya. Ya kalau di kami di PKS ya, karena kan saya asalnya dari PKS Partai Keadilan Sejahtera yang memang sejak tahun 99 sudah menjabat sebagai anggota dewan kan itu, dan 2020 diminta ditarik dari Jawa Barat kembali ke Depok. Mekanisme di PKS jelas tentang pencalonan, bukan keinginan pribadi tapi adalah melalui mekanisme yang dibuat oleh partai. Seseorang bisa maju dalam sebuah ajang pilkada. Termasuk kemarin 2019 saya sudah masuk di anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ternyata 2020 pilkada Depok melalui penjaringan mekanisme dari bawah muncullah nama saya, dan ternyata Allah takdirkan dipilih dan menjadi wakil wali kota. Begitu juga 2024, mekanismenya tidak berubah, tetap seperti yang kemarin, penjaringan dari bawah yang namanya pemilu raya ya, pemilihan umum raya yang dilakukan oleh PKS melalui kader-kader struktur DPRA, DPC untuk bisa memilih siapa sih yang tepat menjadi pemimpin di Kota Depok. Jadi nggak ngasal. Kalau di kami nggak ngasal. Dan mekanisme internal ketat banget Bang. Ketat dan bukan kemauan pribadi. Justru kalau di PKS kebalik. Kalau ada ambisi seseorang untuk menjabat sebuah jabatan prestise gitu ya, wali kota kah, gubernur kah, presiden kah, itu malah diketawain lah ya. Tapi kan sosok butuh ini juga Bang, motivasi, kemauan keras untuk punya target tertentu menjadi seorang kepala daerah kan Bang? Iya betul sekali, karena memang ketika dalam penjaringan sudah terjaring, pasti orang yang terjaring orang yang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng lah Bang. Bukan kaleng-kaleng, ya. pasti sudah dikenal. Terus juga tentang rekam jejaknya, pasti orang nggak dikenal tiba-tiba dipilih, nggak ada. Itu dari berbagai sisi ya, apakah dari sisi kiprahnya dia di dunia politik, di tengah masyarakat, sosial dan seterusnya, yang menjadi bagian kader melihat
bahwa kita bekerja bukan bukan sendiri dan dilihat banyak orang. Tapi kan yang model sekarang yang sudah dimiliki oleh penantang abang ini sudah terkenal di mana-mana, Bang. Anaknya bisa dibilang digital banget. YouTuber, kemudian apalagi selebgram, saya nyebutnya. Ya semi-semi artis lah, Bang. Sebenarnya, Bang, ya. Terkenal banget. Sedangkan mungkin orang yang pendatang di Depok kira-kira masih meraba-raba nih. Apakah milih wajah baru atau tetap konsisten dengan yang sudah tadi 20 tahun berada di Depok, Jawa Barat. Ya kalau bicara masalah digital ya, medsos, semua orang di Indonesia termasuk saya pasti sudah bermain itu. Bahkan saya punya udah follow. Coba. Udah follow Gua dari. cek lu coba ya, Bang. Harus di follow back ya. Harus di follow back nih berarti nih. Jadi kalau Instagramnya kan @imam_b_hartono ya. Lalu juga ada TikTok, ada YouTube lah, lumayan lah ya. Kita juga ikutan main-main seperti itu karena memang tidak bisa kita menghindari apa-apa yang berkembang di dunia ya. Yang kedua, persoalan digitalisasi bukan persoalan pribadi juga. Bahwa kami sebagai pemerintah mencoba bagaimana mendekatkan digitalisasi dalam kemudahan melayani warga. Kami punya DSW misalkan Depok Single Window. Di situ tempat bagaimana orang bisa melihat kemajuan Kota Depok, bisa ngadu, bisa apapun yang ingin dilakukan untuk kepentingan pelayanan warga. Oke, jadi sudah ada program konkret yang dilakukan? Iya, dan Depok kan masuk dalam 100 smart city di Indonesia. Dan Depok Single Window itu udah ratusan orang mendownload dan menggunakan itu. Tapi dari latar belakang ada yang mengaitkan bahwa sosok yang harus maju itu kudu punya support system. Yang satu, mohon maaf nih Bang ya, yang satu support sistemnya luar biasa kan, presiden Bang. Yang satu anak sopir taksi kan Bang tadi Bang. Ini benar Bang, ini fakta atau sekedar hanya untuk memainkan sentimen kelas saja Bang? Iya, jadi sejak lahir memang bapak saya sudah seorang supir kan gitu. Ini tidak ada maksud merendahkan ya Bang? Tidak. Ini fakta atau bukan Bang ya? Bukan. Jadi dan itu menjadi sebuah strength point ya, mungkin bagi seseorang yang sukses dengan latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan. Bahkan saya memang sudah buat buku seperti ini. Beneran berarti Bang? Ya, Abang anak sopir taksi beneran? Ya, ini bukunya kan saya buat nih. Buku ini bukan sekedar ingin menawarkan sentimental warga ya terhadap kesulitan yang dihadapi seorang pemimpin. Sambil gue liatin Bang. Judulnya Anak Sopir Jadi Wakil Wali Kota Depok, sebuah cerita perjalanan dan perjuangan hidup hingga menjadi Wakil Wali Kota Depok. Berarti dari nol Bang ya? Dari nol. Jadi benar-benar nih saya bukan orang langitan gitu. Orang dari dalam bumi lahir sampai menjadi seorang sosok wakil wali kota. Di sini bukan menghadirkan sentimental dari warga yang memang sedang mengalami kesulitan, tapi di sini memberikan motivasi kepada warga, jangan lihat latar belakang dari kita, dari orang tua kita, siapapun dia, guru kah ya, supir kah ya, apapun ya, pembantu rumah tangga, jangan khawatir. Karena saya percaya betul dengan ayat Allah dalam surat Al-A'raf ayat 11, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaumnya tidak merubah nasibnya sendiri. Jadi nggak usah lihat tuh latar belakang tentang orang tua kita apa. Tapi kalau kita berbuat, kerja keras, pasti Allah akan melihat dan mengangkat kita. Jadi murni bukan jualan dan tanda kutip status sosial orang tua, latar belakang keluarga. Bukan. Jadi memang inilah yang kita ingin berikan kepada pemahaman kepada warga bahwa nggak usah khawatir latar belakang orang tua kita. Ayo kita bersama-sama berjuang, pemerintah memfasilitasi sehingga warga bisa terangkat ekonominya. Bukan anak orang kaya, bukan menikmati barang-barang mewah, bahasanya bukan mewah ya. Mewah. Tapi kok abang bisa termotivasi sampai akhirnya jadi anggota dewan, bertahap kemudian jadi kepala daerah juga. Iya. Itu apa itu Bang, yang memantik diri abang ini? Iya sebenarnya nggak pernah kepikir. Sejak kecil tuh nggak pernah. Kalau ditanyain, apa sih Bang Imam cita-citanya jadi ke depan kan gitu. Pasti kan dulu jadi tukang insinyur gitu. Jadi dokter, jadi presiden, atau jadi pilot kan gitu dulu ya pasti itu. Nggak pernah kepikir menjadi wali kota, menjadi wakil wali kota, nggak pernah kepikir. Tapi sebuah perjalanan hidup yang membuat garis tangan saya menjadi orang politik. Apa itu? Yaitu reformasi. Jadi saya latar belakangnya kuliah di UI. Dari SMA Negeri 3 Jakarta, diterima di UI, pindah ke Depok, jurusannya teknik kimia. Jadi nama Bang lagi nama Bang Andromeda Merkuri itu bagian yang saya pelajarin unsur merkurinya kan. Zat-zat berbahaya. Iya. Kalau dulu kampanye kami punya pantun gini.
Gimana Si tuh, Bang? Pitung jagoan Betawi, jago Cakep. silat, pintar ngaji. Waduh, Wali mantap. kotanya Pak Kiai, tambah mantep, wakilnya alumni UI. Wes, masuk tuh barang gitu. Bang. Masuk. Kita pengen bahwa ngajak UI ada di Depok, ayo kita bangun bersama-sama Depok kan gitu. Mumpung ada wakil wali kotanya dari UI kan gitu. Jadi nggak cuman kerjasama dengan UI, sekarang UI menaruh wakilnya di kota Depok. Mantap. Sebelum kita lanjut lebih jauh, Bang, mendalami soal kondisi Depok sekarang secara demografi, secara geografi, kita punya ini jawab cepat namanya, Bang. Siap. Saya menyebutkan kata ini, Abang langsung apa yang tersirat di benak langsung diucapkan, Bang. Siap. Ya. Oke, ya, kita main cepat aja, Bang. Kata yang pertama, Bang. Wah, Siap. ini Abang pasti udah sering lah ke daerah ini. Margonda, Pahlawan, Sawangan, RSUD, Depok, Maju, PKS. Ustadz Sehu, Ini lawan Abang nih. Ah. Kaisang Pangarep. pengusaha. Wes, positif thinking ya, Bang. Iya. Privilege. Kenyamanan. Dinasti politik. Dinasti politik apa ya? Perubahan. Perubahan. Oh, berarti koalisi perubahan untuk persatuan, Bang. Sekalian, siap. Bang. Sekalian. Infrastruktur Kota Depok. Harus dibangun. Nah, mantap. Kasih tepuk tangan dulu dong, guys. Buat Bang Imam Budi Hartono. Jadi kalau sekarang Abang memetakan persoalan di Kota Depok, apa saja sih, Bang? Jadi kalau melihat sebuah konsep dalam membangun sebuah kota, itu kita harus melihat dari berbagai sisi. Oke. Ya, karena seorang pemimpin itu punya visi yang harus dituangkan dalam sebuah kalimat gitu ya, agar bisa membumi, tidak melangit. Nah, kebetulan saya dari PKS. Maka hal-hal yang harus dilakukan itu adalah pintar, kenyang, sehat. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk warga. Bukan, untuk warga semuanya. Oke. Warga harus pintar, harus kenyang, harus sehat. Ini sebenarnya gambaran dari sebuah kriteria dari sebuah majunya sebuah kota, yaitu IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks ekonomi. Dan Depok, Bang, nggak main-main, juara 3 di Jawa Barat. Dan rata-rata Depok tahun IPM di Kota Depok tahun 2022 kemarin 81,86. Dimana kalau kota sudah di atas 80 termasuk kota yang keren. Tapi kok prestasinya malah kesannya orang-orang tidak menganggap prestasi ranking 3 itu, Bang. Tapi melihat Depoknya semerawut, macet, kriminalitas tinggi. Kok orang-orang lebih ingat yang kejelekan daripada yang positif ya, Bang ya? Betul, itu kan karena framing media. Tapi Tapi warga lagi insya kita Allah, media, kena tembak Iya. media. karena kan kita nggak percaya gitu saja. Kami di pemerintah punya survei indeks kepuasan, misalkan bagaimana kepuasan warga sebenarnya. Kalau media kan bisa jadi satu orang atau dua orang atau sekelompok membuat sebuah berita itu dijadikan framing. Tapi kalau survei kan enggak, mengambil sampling sesuai dengan apa sih yang dirasakan masyarakat. Ada data Setiap tahun kuantitatifnya, kami Bang, punya ya? data itu. Jadi tidak sekusut yang orang-orang bayangkan di Depok itu. Iya, kalau selama saya di Depok, ya saya belum lama sih, hampir 20 tahun lebih di Depok kan gitu ya. Belum lama segitu. Belum lama. Merasakan bagaimana perubahan kota Depok dan warganya juga merasakan itu dari hasil survei yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh kami dari PKS. Karakter warganya seperti apa, Bang? Karena ini dianggap daerah urban juga kan. Sangat heterogen. Betul. Depok itu kota urban karena memang berdiri sejak ada Perumnas ya. Dan urbannya nggak main-main, dia urban modern. Maksudnya modern apa, Bang Imam? Di sana banyak universitas, dia ternama maupun yang mungkin belum dikenal ya. Sekarang sudah muncul baru lagi dari mulai Universitas Indonesia pastinya ya. Yang kedua adalah Gunadarma, yang ketiga adalah sekarang UI 3. Jadi Universitas Islam Internasional Indonesia ada di sana. Sekarang ada lagi JGU, ada lagi SEBI, ada lagi BSI, ada lagi macam-macam lah ya, LP3I yang memang luar biasa keterkenalan universitas tersebut. Bahkan banyaknya universitas melebihi dari banyaknya kecamatan. Bayangin kecamatan cuma 11, universitasnya udah lebih dari 20. Jadi pusat pendidikan. Jadi pusat pendidikan dan modern banget. Maka masyarakatnya sangat terbuka, sangat rasional. Jadi kalau pengen ke Depok, tawarkanlah ide, gagasan agar warga Depok yang rasional bisa memilih partainya atau pemimpinnya yang bisa membawa sebuah narasi bisa membangun kota Depok dengan baik.
Tadi Abang sudah menyebutkan salah satu prestasi di Depok IPM, ranking 3 Ya. untuk kota Depok. Ya. Prestasi yang menonjolnya terobosan yang Abang lakukan dan sampai sekarang masih eksis itu program kebijakannya. Apa Bang? Ini bukan bermaksud ria, ujub dan sombong Bang ya. Siap. Tapi kan kita butuh bukti, bukan hanya janji. Siap. Jadi kebetulan sebagai wakil wali kota punya ex officio terhadap tugas-tugasnya. Di antaranya adalah penanganan stunting. Stunting itu apa ya? Seseorang balita yang kurang kecukupan gizinya, baik dari tinggi badan maupun berat badan. Nah, alhamdulillah Depok adalah salah satu daerah yang punya angka stunting rendah. Se-Indonesia, bukan se-Jawa Barat, se-Indonesia. Dan juara se-Jawa Barat pasti Depok untuk kerendahan angka stunting. Udah pada tahu belum nih? Warganet udah pada tahu belum nih warga 62 nih? Stunting itu pinter, bagus loh untuk bisa kita ungkapkan karena memang Indonesia 2045 dibutuhkan generasi yang awal sekarang ini, sejak sekarang ini harus benar-benar kecukupan gizinya. Dan itu tugas saya. Dengan stunting ini Depok mendapatkan beberapa penghargaan. Yang kedua, tugas saya tentang mengatasi kemiskinan. Itu wakil wali kota tugasnya yang begitu-gitu Bang. Yang air mata, tapi itu merupakan pahala pastinya bagi saya ya. Angka kemiskinan di kota Depok itu termasuk 3 kota besar yang memiliki angka kemiskinan terendah. Ya setelah Sawah Lunto, terus Tanggerang Selatan, terus Depok. Jadi angka kemiskinannya cukup rendah. Walaupun dilanda oleh COVID kemarin, alhamdulillah kami bisa mengatasi dan Depok keren masuk kota dengan angka kemiskinan yang terendah. Apalagi Bang? Apalagi tentang 20 tahun harusnya angkanya bisa lebih banyak nih usia harapan hidup. Usia harapan hidup. Okay. Saya ketua Komda Lansia, komisi daerah tentang lansia. Jadi Bang Andromeda bagi orang Indonesia yang pengen hidupnya lama di Depok itu punya angka harapan hidup 78 tahun. Dan saya sebagai ketua Komda Lansia di Kota Depok itu bagaimana memberikan kenyamanan kepada lansia baik dari segi kesehatan, pastinya kan kalau orang lansia bermasalah dengan kesehatan. Masalah sosialnya juga karena ditinggalin sama anaknya dan seterusnya mereka membentuk sebuah komunitas. Lalu masalah ekonomi, bagaimana pemberdayaan dari orang lansia ini dan bantuan-bantuan yang berupa ekonomi sehingga mereka layak dan bisa memiliki umur panjang. Itu kita kerjakan tahun demi tahun. Jadi dengan modal-modal yang tadi Abang sudah sebutkan, yakin nih Bang, bakal buat keok anak presiden. Masalahnya gini, sebuah perjuangan itu tidak dibatasi oleh satu hal, ya kan? Banyak hal yang membuat orang itu bisa sukses, bisa berhasil, bisa menang, ya. Bukan juga karena backingan, bukan karena kekayaan kan gitu. Tapi bagaimana jejak rekam? Utama tuh jejak rekam. Kira-kira kalau saya milih seseorang itu jejak rekamnya kayak apa ya? Kalau mengandalkan backingan kan bisa jadi hal yang kalau tidak ada bakalan hilang kan gitu. Makanya tidak seperti itu. Bagi kami adalah bahwa sesuatu dicapai itu dia punya sebuah aturan dan sebuah hal yang harus ditempuh. Tidak instan. Pasti tidak instan. Seorang pengusaha sukses itu enggak tiba-tiba sukses. Sebuah bangunan dibangun bukan tiba-tiba malam itu dibangun kayak Bandung Bondowoso kan gitu ya. Selesai, enggak. Dia perlu dari fondasinya, bangun temboknya sampai di atapnya. Nah, kesuksesan itu dibangun oleh PKS Kota Depok sejak tahun 2005 dan alhamdulillah saya terima kasih kepada seluruh warga Depok yang masih percaya kepada kami untuk membangun Kota Depok. Jadi Bang Imam sangat yakin bahwa warga Depok masih sangat loyal sama PKS khususnya. Bismillah. Tapi kalau ada pemilih yang, mohon maaf ini Bang, yang tidak rasional, yang fanatismenya berlebihan terhadap satu calon, dan mungkin saja mereka butuh, kita butuh yang baru deh, siapa tahu yang baru membawa perubahan, kata Bang tadi kan. Yang lama udah bosen, mungkin ada anggapan itu. Nggak tahu gue Bang. Itu sah ya, dalam sebuah demokrasi sah. Pro kontra itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semuanya harus ke kita ya nggak bisa. Gini-gini aja nih di Depok nih, butuh wajah baru deh. Itu sah saja dan ada yang begitu. Tapi kami tunjukkan selama beberapa periode PKS mengelola Kota Depok, alhamdulillah itu bisa dibuktikan dengan tadi dari tahun ke tahun ternyata warga masih memilih kami. Pendekatannya di mana itu Bang? Kok mereka bisa awet banget, lengket banget sama figur, PKS, ya? sama partainya juga gitu kan?
Iya, pertama sih kami terima kasih ya tadi kepada pasti kepada warga Depok yang telah mempercayakan kami dalam mengelola Kota Depok. Yang kedua adalah kepada dari para kader PKS yang terus bekerja ya. Ada enggak ada pemilu, mereka terus bantu warga. Tidak terekspos Bang Tidak ya? terekspos. Oke. Selalu dekat dengan warga itu bagian gennya PKS lah ya. Membantu, menolong, ada pemilu, nggak ada pemilu ya layani gitu. Itu sebuah instruksi pasti dari pusat, dari DPP dan sampai grassroots, sampai bawah. Tapi sejujurnya Bang Imam, kalau yang sekarang Anda menjabat sebagai wakil wali kota Depok dan ingin naik kelas, kami menyebutnya menjadi wali kota Depok, sejujurnya alasan apa Bang yang menggerakkan hati Abang ingin maju? Gua nomor 2 mulu, gua pengen nomor 1 nih sekarang nih di Depok nih. Ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada warga Depok khususnya ya, dan semua orang yang mendengar siaran ini pastinya, di PKS tidak ada keinginan pribadi untuk bisa menaik menjadi seorang pejabat. Mekanisme partai lah yang dibuat untuk itu. Ya, dengan ketika partai membuat mekanisme penjaringan dan saya terjaring menjadi salah satu kandidat, ada 3 nih Bang. Oke. Pertama adalah saya, Boleh disebutin Bang ya? Imam kandidat Budi lainnya? Hartono. Oke. Kedua adalah Pak M. Khalid ya, yang jubir presiden, yang sekarang juga jadi BCAD, caleg Oke. pusat. Jubir Presiden PKS ya guys ya. Dan sekarang jadi caleg PKS Dapil Depok Bekasi. Oke. Terus sama Dr. Gamal. Dr. Gamal ini ketua bidang kepemudaan DPP PKS. Nah, ini muncul nama 3 ini sesuatu sebenarnya kaget juga saya. Dari 11 DPC mencalonkan 3 orang ini. Nah, ini akan diproses terus, kita akan jaring terus melalui mekanisme DPRA ya, tingkat kelurahan, dan kader-kader yang memang sudah masuk datanya ke kami diproses, mungkin dalam pekan ini nanti akan mengkerucut kepada 1 nama. Jadi Siapakah sebenarnya masih namanya? dikocok juga di dalamnya. Masih Bang, ya? dikocok. Belum Nanti fix banget ya? Belum fix. Oke. Ada panitia penjaringannya dipimpin oleh Sekum saya, Bang Bobi. Nanti akan disajikan data bahwa terbesar dari penjaringan itu siapa. Yang kedua, seperti mekanisme yang lalu juga, pasti publik akan juga berkomen tentang yang layak si A atau si B, si C. Saya sampai hari ini pun ketika keluar berita tentang 2 nama lain, dua Bang, ya? nama lain, itu banyak yang sudah WA ke saya. Ya baik pro maupun kontra kan. Isinya gitu. rata-rata apa Bang kalau boleh dibocorin? Isinya dukungan. Kami dukung kan gitu, baik dari ulama, dari anak-anak muda, dari para kader ya dan seterusnya. Tapi juga ada yang kontra pastinya. Karena memang di PKS itu bukan melulu satu komando kan, enggak. Ada satu dinamika demokrasi yang juga dibangun. Apa yang membuat chemistry Bang Imam sama PKS ini sepertinya sudah sangat terbentuk? Banyak mungkin dari teman-teman Abang yang 5 tahun gabung sama partai ini, kemudian lompat deh, coba ke sini, sepertinya dengan ideologis, dengan visi misinya agak berseberangan. Kalau Abang kayaknya ini banget sama PKS ini. Awet banget Bang. Jadi memang sejak SMA tuh saya punya sesuatu yang beda perasaan ya terhadap bagaimana memahami sebuah kesuksesan hidup. Ya, punya konsep yang mirip dengan PKS. Apa itu? Yaitu bahagiakanlah orang lain dengan cara yang benar. Nah, itu ternyata sama saya. PKS sama seperti itu. Sekalipun struktural udah perombakan berkali-kali. Iya. PKS itu punya prinsip itu, bahagiakanlah orang lain dengan cara yang benar. Saya punya prinsip yang sama, bahagiakanlah orang lain dengan cara yang benar. Alhamdulillah nyambung. Dan ternyata apa yang setelah saya masuk ke PKS, kekeluargaan, kebersamaan, leadership, keorganisasian, itu banyak diberikan PKS insertnya ke dalam kepribadian saya. Makanya nih kalau Bang Andromeda mau masuk kita jurnalis ya Bang, kita kawal dari luar Bang, malah ditawarin. Bang, tapi gini, yang namanya siap bertanding juga harus punya bayangan resiko plan A, plan B, siap kalah, siap menang. Ya. Abang siap kalah meskipun mungkin percaya dirinya tinggi sebagai petahana 20 tahun berturut-turut kan. Tapi siap kalah nggak Bang sebenarnya Bang? Ya. Kalau dalam pertandingan itu bukan itu yang kita pikirkan. Oke. Ya, bahwa resiko itu memang ada. Kan pilihannya memang itu dalam sebuah pertandingan ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa dimanapun posisi ya. Tadi dimanapun posisi kita tetap terus untuk melayani warga. Dengan prinsip itu, mau dicalonkan, mau kalah, mau menang,
kita terus melayani warga agar mereka merasa bahwa Bang Imam nih gitu kan, sosok pemimpin bukan jabatan saja, ketika jabatan saja turun membantu, tapi ketika nggak jabat juga membantu warga. Itu sudah dilakukan oleh kami di PKS maupun saya secara pribadi sejak tahun 99 pastinya. Jadi siap lepas jabatan ya Bang ya? Iya. Bukan itu yang dikejar sebenarnya? Bukan itu, bukan. Bagi kami bukan itu yang bagi kami di Depok khususnya ya, karena memang sudah warga sudah memberikan terbaik bagi kami PKS dan diberikan amanah 20 tahun memimpin, ya kami terus bagaimana bisa memberikan balas budi kepada masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Soalnya ada juga anggapan kalau sudah duduk jadi pejabat biasanya kursinya susah dilepas Bang. Orang-orang berebutkan sama kursi itu, tapi Abang buktinya ya tidak apa-apa kalau tidak dapat kursi itu lagi Bang ya. Betul, kami juga jadi gini, posisi saya kan seperti punya beberapa tugas ya. Tugas sebagai wakil wali kota, tugas sebagai ketua DPD. Saya ketua DPD ini 2 kali, dulu tahun 99 sampai sekarang sudah 2 kali. Kami punya tugas sebagai sebagai wakil wali kota, menyelesaikan amanah rakyat sebagai wakil wali kota, menyelesaikan 10 janji kampanye. Misalkan 5.000 pengusaha baru, 1.000 perempuan pengusaha, memberikan beasiswa dan seterusnya ya. Banyak hal-hal yang harus kita tuntaskan dalam masa jabatan 5 tahun yang didiskon menjadi 3 tahun kan gitu karena karena pilkada serentak. Yang kedua, tugasnya adalah kami belum konsentrasi ke pilkada sebenarnya. Karena tugas saya memenangkan di pemilu legislatif. Karena memang pemilu legislatif duluan di Februari. Kalau pilkada kan November. Betul. Jadi konsentrasinya saya sebagai ketua DPP memenangkan kursi DPRD. Tugasnya banyak nih yang diemban Bang ya. Karena tiket pilkada juga dari situ. Betul. Maka bagaimana memenangkan legislatif ini? Maka banyak cara ya. Alhamdulillah kami menghadirkan caleg-caleg bakal calon legislatif yang punya potensi menang. Baik dia dari sisi keterwakilan perempuan, keterwakilan milenial, keterwakilan orang asli Depok. Itu kami ramu supaya strategi dan tujuan dari menangkan penambahan kursi dari PKS bisa terangkat. Dan mayoritas faktanya di Depok legislatif diisi oleh PKS. 12, sekarang 12. Jadi konsentrasi banget. Jadi konsentrasi terbesar kami di PKS adalah memenangkan pemilu legislatif. Kalau pilkada ya tipis-tipis saja lah. Kalau orang lain udah kebakaran, bagi kami biasa aja. Santuy Bang, tetap santuy. Iya, santuy aja. Seberapa penting sih menurut Bang Imam posisi Depok dan juga PKS di tempat Abang? Ya sama lah seperti Bang Andro kan, lahir di Salatiga kan gitu ya. Ya sudah lahir di Salatiga, bagaimana rindu kangennya terhadap sebuah daerah yang memang itu tempat kelahiran kita. Saya kuliah di Depok, punya istri orang Depok, orang Stadela. Tahu Stadela nggak? Stasiun Depok Lama. Oh, stasiun Depok. Saya lama di Andeska. Apa tuh Andeska? Anak Depok Kukus. Andeska itu anak Desa Kukusan. Nah, jadi Depok tuh banyak singkatan-singkatan. Dan disitulah saya punya istri, anak saya lahir di sana, kan gitu. Terus juga para pembesar Depok banyak di sana ya. Dari mulai presiden pertama Pak Nur Mahmudi, orang Depok tinggalnya. Pak Kiai Muhammad Idris juga orang Depok asli. Banyak pejabat-pejabat penting di PKS di Depok gitu. Jadi selain memang sebuah kota yang sudah lama saya tinggal di sana, ya saya pengen banget bahwa Depok tuh bisa lebih maju, lebih unggul, lebih sejahtera, yang mungkin nanti legacy yang kita lahirkan untuk kota Depok lebih baik. Ada proximity, kedekatan secara emosional juga Bang ya sama Depok pastinya. Dari Bang Imam ya. Iya, sama seperti ya Bang Andromeda, pasti kedekatan dengan kota kelahiran juga begitu. Betul. Tapi sebenarnya kami juga ingin tahu seberapa kuat basis PKS di Depok Bang. Kalau yang sekarang tergoyahkan tidak? Karena kan pemilih yang sekarang juga mayoritas bukan berasal dari kalangan baby boomers, tapi dari Gen Z, milenial, hampir 60% lebih. Ya, kalau lihat sejarahnya, jadi 99 kami dapat 3 kursi Bang. 99 3 kursi, ternyata Allah takdirkan di 2004 pemilu, kita dapat 12 kursi. Setelah itu turun jadi 2009 turun jadi 9, 2014 turun jadi 11, terus 2014 kita turun jadi 6, terus 2019 naik jadi 12 lagi. Artinya turun naik dalam sebuah pesta demokrasi menunjukkan bagaimana
keinginan rakyat terhadap partai yang diusung. Ya mudah-mudahan ke depan dengan munculnya kepala daerah Pak Idris sama saya melihat sosoknya, warga mudah-mudahan gitu ya semakin percaya sama PKS. Tapi Harapannya Bang Imam gitu. sama Pak Idris juga sudah merangkum mungkin evaluasi selama menjabat di Kota Depok. Pasti kan ada kelebihan, ada pula kekurangan ya Bang ya. Betul. Jadi sebuah kota tidak ada yang tidak punya masalah. Sama, semua kota punya masalah yang sama. Mirip lah ya kota-kota besar itu. Kecuali kota-kota kecil ya, penduduknya sedikit. Kita kan penduduknya cukup banyak. Gitu. Kedua, persoalannya pasti juga kompleks. Ya masalah kemacetan, masalah pasti ya, masalah banjir, infrastruktur dan sebagainya pasti semua kota punya. Nah, bagaimana kita mempunyai strategi mengatasi itu. Itu yang penting, bukan kita diam tapi kita terus bekerja untuk hal tersebut. Yang pelik dan belum terselesaikan sampai sekarang Bang? Yang mana nih Bang? Boleh lah ya Bang ya. Ya, sama seperti kota yang lainnya, kami punya keterbatasan dalam masalah sumber daya keuangan pastinya. Anggaran Bang. Anggaran. Ya dengan tidak Depok nggak punya sumber daya alam yang cukup, pasti kami harus memutar otak, memutar pikiran gitu bagaimana supaya pembiayaan untuk hal-hal yang sedang dialami Kota Depok bisa terbiayai dengan baik. Jadi apa sebenarnya 3 prioritas Bang Imam kalau seandainya terpilih jadi wali Kota Depok Bang? Boleh disebutkan Bang? Ya tadi sama seperti yang kemarin tadi saya sampaikan. Pertama adalah harus pintar orang Depok. Kita berikan beasiswa. Ya karena sekarang juga udah jalan. SD kita kasih 2 juta, SMP 3 juta, SMA 2 juta. Bahkan kuliah sekarang kita kasih 15 juta. Ini pasti cair Bang ya? Sudah berjalan tahun lalu. Ini tahun ini diteruskan. Insya Allah kalau nanti warga Depok masih percaya sama kami, tetap kita akan jalankan supaya orang Depok wajib pintar. Karena saya merasakan betul sebagai anak supir ya, ketika mau kuliah di UI, Bapak Ibu tuh kepusingan. Padahal bayarnya 120.000 waktu itu 1 semester. Saya bilang emak sama bapak saya manggilnya, nggak usah khawatir. Saya bilang saya juga punya plan B, yaitu mencari sebuah perguruan tinggi yang beasiswa penuh. Saya dapat waktu itu P3, teknik kimia juga, dan beasiswa. Tapi ternyata saya nggak tahu bagaimana jungkir baliknya bapak sama emak nyari duit buat bayaran itu, sehingga saya tetap masuk UI. Dan alhamdulillahnya ketika saya masuk UI, saya dapat beasiswa banyak. Ada 3 beasiswa saya dapat dari UI sendiri, dari Pertamina karena memang jurusan saya kerjasama dengan Pertamina, terus dari Timur Tengah ada 3 beasiswa. Dan S2 saya juga begitu Bang, tetap di UI di kajian pengembangan perkotaan. Jadi saya memang agak menyimpang dari teknik kimia ke pengembangan perkotaan karena memang karena merasa bahwa saya butuh ilmu untuk mengembangkan Kota Depok. Dan ternyata Bang luar biasa, 20 tahun saya bekerja di legislatif, di pemerintahan, nggak ada apa-apanya ketika saya kuliah. Makanya teman-teman nih Bang Andro kalau pengen S2, kalau belum S2 udah S2 belum? Lagi kuliah Bang, doakan. Ini lagi puing-puingnya UAS ini Bang. Siap. Jadi kalau bagi yang belum, kuliah di sini bagus banget untuk pengembangan perkotaan. Jadi wawasannya wawasan nasional maupun nasional internasional bagaimana mengembangkan kota yang baik. Ilmunya kepake banget. Ilmunya kepake banget. Ya, jadi itu yang pertama adalah pinter. Jadi wajib minimal warga Depok harus lulus SMA. Kalau misalkan Bang, kalau ada warga Depok yang nggak bisa sekolah, kasih tahu saya. Langsung WA saya, biar kita kasih beasiswa. Ini bukan isapan jempol semata Bang? Bukan, dan ini sudah berlangsung langsung selama setahun yang lalu. Yang kedua Bang, selain pintar, kita harus kenyang. Karena nggak mungkin pintar kalau nggak kenyang kan gitu. Kagak bisa mikir Bang, nggak bisa mikir. Cuman nggak instan aja. Yang instan ada kita kasih, tapi sayang kalau cuma instan habis langsung dipakai kan gitu. Kita kasih kailnya dengan cara apa? Tadi program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Kenapa sih Pak Imam pakai 1.000 perempuan pengusaha? Karena kita punya PK. Apa itu PK? Perempuan kepala keluarga. Jadi dimanapun di kota-kota pasti ada perempuan kepala keluarga karena suaminya meninggal, karena mungkin tidak cukupnya penghasilan suami gitu ya, atau ada suaminya sakit sehingga istri yang menjadi kepala keluarga. Divorce maka kita kasih kailnya itu, mereka kita didik 5 hal, yaitu pelatihan supaya skillnya dapat, kedua pendampingan. Saya nggak bisa nih Pak Imam, ada yang dampingin. Kalau ibarat orang mau jalan nih, kita tuntun dulu. Baru setelah itu adalah setelah perizinan. Sekarang butuh banget, segala sesuatu butuh izin. Kita kasih izin gratis. Bikin sertifikat, bikin apa Bang? Izin usaha. Izin usaha, sertifikat halal, itu semua kita kasih. Lalu yang ketiga pemasaran. Pemasaran kan dulu jual di RT lakunya 1 RT. Kalau sekarang nggak udah digital. Kita ajarkan digital marketing.
Yang terakhir baru permodalan. Jangan sampai permodalan di awal. Bisa habis tuh dikasih modal kan, bukan buat usaha tapi buat bayar kredit motor kan Takutnya gitu buat ya. belanja ya Bang. Iya, Takutnya, Bang. makanya 5 ini merupakan bagian yang penting kita membuat orang kenyang di Depok. Selain itu kita bermitra dengan lembaga kerja ya. Jadi kalau ada dilatih tentang AC, tentang motor, kita mitrakan dengan lembaga-lembaga pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja mereka. Responnya sejauh ini bagaimana Bang? Luar biasa. Jadi karena tahun ini udah tahun kedua ketika saya ketemu sama mereka sedang ada acara festival gitu ya, saya tanya ikut nggak program di WUB Wira Usaha Baru, 5.000 pengusaha baru semua apa ininya? Ikut Pak. Apa yang bisa didapat dari program itu manfaatnya? Gitu, Bang, ya? Saya mengagetkan jawabannya cuan Pak. Cuan, kok cuan sih? Iya Pak, dengan saya dilatih, duit saya makin banyak Pak. Jadi omsetnya itu yang tadinya cuma 1 juta bisa sampai 10 juta. Bahkan sudah ada yang 100 juta. Jadi benar-benar upgrade seseorang yang usahanya tadinya usaha manajemen kampung itu sekarang dibuat manajemen modern. Bahkan ada pendampingan usaha itu semua gratis untuk warga Gratis. Depok. Itu program Ada mentornya. Oke. Mentornya setiap kelurahan ada. Pokoknya ini program dan dari itu saya dapat ikut lomba inovasi tingkat nasional, saya dapat beasiswa. Karena program itu. Program S3 saya itu gratis gara-gara itu. Jadi saya buat ini inovasi kita loh di Kota Depok dan akhirnya dapat karena ide brilian itu. karena ide brilian itu. Nah, setelah kita bisa ngenyangin masyarakat, ya kita sehat. Ya udah pinter, kenyang, pasti kan penyakit juga ada. Betul. Gimana menyehatkan warga Depok? Pengennya kita, sekarang alhamdulillah UHC kita, Universal Health Coverage, istilah kampungnya BPJS. BPJS kita baru di angka 92%. Nanti kita akan tingkatkan sampai ke 98%. Kalau sudah 98%, maka berobat cukup pakai KTP. Baik di puskesmas, di poliklinik, di rumah sakit manapun, cukup pakai KTP. Tapi doain nih warga Depok yang mudah-mudahan UHC kita, BPJS gratis kita sampai ke angka 98%. Itu skala prioritas banget. Bagaimana warga bisa sama-sama nikmati bukan untuk pejabat saja APBD-nya, tapi memang dikeluarkan untuk kesejahteraan, kenyamanan warga Kota Depok. Walaupun kecenderungannya Bang Imam, kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau ganti pemimpin, ganti periode, kebijakannya semua dirombak abis-abisan. Biasanya Bang begitu. Imam. Biasanya Bang Ya. ya. Peninggalan-peninggalan lama tuh udah diganti Bang. Biasanya begitu. Gimana itu Bang ya? Udah siap Bang? Program-program Abang yang mungkin sudah nempel ke masyarakat, mereka trust sama dan merasakan manfaatnya, tiba-tiba diganti nantinya. Kalau Iya. tidak terpilih Bang ya. Iya, iya. Ya, sebuah risiko ya. Sebuah risiko masyarakat ketika punya pemimpin baru. Oke. Ya apakah lebih baik atau kebalikan, kan gitu. Kalau mereka sudah nyaman dengan yang lama, pasti mereka akan memilih yang lama. Gitu. Insya Allah kalau dari pelajaran yang bertahun-tahun PKS, terevaluasi lah bagaimana kami bisa diterima oleh masyarakat. Bang Imam, saya juga pengen tahu nih Bang, sejujurnya yang membedakan Abang sama kandidat lain tuh apa sih Bang sebenarnya Bang? Yang sedang berlaga sekarang. Ya. Jadi gini. Yang paling menonjol, kenapa orang-orang harus milih Abang? Boleh disampaikan Bang? Ya. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dan keberkahan pastinya. Persatuan adalah sebuah usaha harus kita lakukan. Ya, kesejahteraan adalah sebuah kerja yang harus kita tuntaskan. Nah, itu yang membedakan saya dengan orang lain. Termasuk prinsip saya bagaimana kita bahagiakan orang lain dengan cara yang benar. Dari karakter Bang, dari figur, dari sifat mungkin. Dari sifat. Kalau dari sifat, tadi ya bahwa masyarakat telah mengetahui lah ya 20 tahun ya, waktu yang pendek mungkin memperkenalkan diri ke masyarakat. Mereka tahu tentang karakter saya, ya kedekatan dengan warga bisa jadi ya, pola komunikasi dan ada pantun nih Bang. Wis, stok pantunnya banyak nih Bang Imam. Orang Depok harus bisa pantun. Oh, iya. Jadi Abang kalau ke Depok siap wajib pantun. Iya, wajib pantun. Jadi bukan kelompok sembarang kelompok. Cakep. Kelompok petani buah cangkokan. Cakep. Saya mah orang Depok. Kalau yang sebelah ikut-ikutan kan gitu. Jadi
Saya orang Depok insya Allah, karena memang lama di sana kan 20 tahun. Insya Allah mereka paham saya, kenal. Jadi bukan sebuah instan yang tiba-tiba masuk gitu. Mudah-mudahan kepercayaan orang kepada saya, kepada kami PKS sudah teruji lah. Jadi maksudnya yang sebelah cuma numpang nebeng doang, Bang? Ikut-ikutan. Instan. Ya karena kan baru datang. Oh iya. Saya tidak bilang instan, baru datang. Tapi sudah pernah interaksi langsung? Udah pernah? Oh belum. Belum akrab lah ya, Bang ya? Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Ya namanya pengusaha ya, pasti juga beliau sibuk kan gitu. Iya, wow. Vibes-nya positif banget yang ngobrol sama Bang Imam. Bang Imam, kalau Abang sudah terpilih menjadi wali kota Depok, kebijakan atau aturan apa yang Bang Imam ingin ubah yang nggak serak sama hati Abang dan juga rakyat? Jadi gini, kalau terkait masalah aturan itu, dia sesuai dengan peraturan di atasnya. Karena kan mekanisme undang-undang itu, peraturan itu dari Undang-Undang Dasar 45, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Ketika peraturan di atas berubah, maka kita akan berubah perda yang ada. Nah, kebetulan ada beberapa perda yang harus dirubah di Kota Depok, karena masanya sudah habis. Apa itu? Pertama adalah RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Depok dulu 2005-2025. Ini akan habis. Kita harus rubah. Visi 2045 apa? Nah ini makanya saya ngajak nih kepada warga Depok, ayo usulkan, karena harus dari bawah. Ya, ingin membentuk Kota Depok dengan visi jangka panjangnya apa? Yang kedua RPJMD. Saya sama Pak Wali Kota Pak Kiai Muhammad Idris membuat RPJMD pastinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 5 tahunan, masa jabatan habis, maka ini harus dirubah. Ya, dulu visinya maju berbudaya sejahtera. Kita pengen buat apa lagi nih ke depan? Supaya lebih membumi kalimatnya dan lebih dirasakan efek daripada visi itu. Karena memang mau nggak mau dengan perda itu diturunkan dalam sebuah kebijakan tahunan dalam perda rencana anggaran pendapatan belanja daerah APBD yang setiap tahun merumuskan itu. Semua mekanismenya kami buat mengajak warga melalui musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai nanti tingkat kota. Luar biasa itu ya Bang ya, gebrakan-gebrakan yang mau tidak mau harus diubah karena sudah ada waktunya. Tenggat waktunya ada yang 5 tahun, ada yang jangka panjang pula ya. Bang Imam. Bang Imam Budi Hartono. Jelang kontestasi politik 2024, gue boleh Bang minta pesannya supaya di akar rumput itu adem. Nggak terlalu ada gesekan yang begitu kencang Bang, khususnya buat warga Abang di Depok, Jawa Barat. Jangan ada lagi tuh Bang, ujar kebencian, agitasi, hasutan, nyebarin hoax. Iya, pertama sih bagaimana kita memahami tentang arti sebuah perbedaan. Perbedaan tadi saya sampaikan adalah dia sebuah rahmat, jangan dijadikan malah sebuah hal yang dibenci kan gitu. Persatuan adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Maka prinsip saya beda pilihan boleh, tapi ukhuwah persaudaraan tetap harus dijaga. Bang Imam, gue juga pengen tahu Bang, pengaruh sosok ayah di kehidupan Bang Imam ini seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Iya, tadi kan sampai bahwa ayah saya yang seorang supir ya. Dan ketika itu jadi supir ya, bahwa kita jual rumah. Jadi rumah di Jakarta dijual untuk membeli taksi. 2 taksi, tapi taksinya bukan taksi baru. Taksi bekas, sehingga setiap hari itu pulang ke rumah, ayah tuh biasa berangkat pagi, subuh, sampai pulangnya jam 12 malam. Kadang ayah bawa rezeki, kadang bawa musibah. Musibahnya apa? Musibahnya adalah mobilnya mogok. Uangnya dipalak preman. Itu sering saya lihat kisah-kisah itu antara emak sama bapak ya. Nah, saya lihat ketegaran di rumah tangga itu Bang. Ya. Ketegaran itu yang membuat saya sebagai seorang anak merasa luar biasa ayah saya itu. Dan karena saya anak laki pertama, nggak pernah ngeluh sama sekali Bang bokap Bang. Nggak pernah ngeluh. Jadi saya itu anak laki pertama. Jadi saya 7 bersaudara, saya anak 5, kakak saya perempuan semua. Jadi menggemblengan beliau ke saya luar biasa. Dan beliau punya keahlian banyak. Jadi kalau mobilnya itu rusak, ketabrak, dia sendiri yang bengkelin, dia sendiri yang nyemprotin. Dan saya wajib ikut. Nangis apapun saya harus tetap bantuin.
Misalkan kalau dulu nyemprot bodi mobil itu belum ada alat modern ya, pakai pompa begini, saya harus pompa itu manual, dan saya harus lakukan itu. Ketika remnya rusak, saya yang harus nginjek remnya itu supaya benar. Ketika ngangkat mesin mobil, saya harus ikutan angkat mesin mobil. Itu didikannya luar biasa ke saya, dan itu yang saya dapatkan tentang kerja keras beliau dan didikan langsung beliau ke saya. Jadi kesannya sangat dalam ke saya dan menjadi bagian prinsip hidup saya, bagaimana bisa membahagiakan pastinya, membahagiakan orang tua yang memang begitu perjuangannya luar biasa, tapi memang sangat sedih. Ini agak melo dikit ya, sangat sedih ketika saya jadi wakil wali kota mereka udah nggak ada. Nah, jadi makanya ketika saya menjadi ketua Kopda Lansia, saya ingat kepada ibu saya, ayah saya yang telah membesarkan dengan cinta, dengan sekuat tenaga, menjadikan saya seorang wakil wali kota. Ada cita-cita mungkin Bang yang ingin diwujudkan ke orang tua, ke ayah khususnya, tapi ternyata beliau sudah dipanggil ilahi duluan. Ya pengennya kan pasti kita membahagiakan. Ketika ingin menghajikan, beliau sudah nggak ada, kan gitu. Ada pesan yang menurut saya ini penting bagi saya dan mungkin bagi anak saya juga, dan mungkin juga bagi orang-orang Muslim sekalian. Ayah saya selalu berpesan, ibu juga berpesan seperti itu. Kamu harus bangun subuh, sholat subuh, agar rezekinya nggak dipatok ayam. Jadi sederhana, tapi itu sebuah prinsip hidup yang terpatri sampai sekarang, Bang ya. Terpatri. Jadi harus bangun subuh, jangan sampai rezekinya dipatok ayam, karena memang disitulah keberkahan mungkin rezeki diturunkan. Saya nggak tahu nanti kalau ada para ulama bicara masalah keutamaan subuh ya, tapi disederhanakan melalui pesan itu. Bangun subuh, kalau enggak nanti rezekinya dipatok ayam. Nah, gitu. Itu dalam banget bagi saya sebagai anak laki-laki di keluarga. Bang Imam membuktikan dari keluarga yang mohon maaf secara ekonomi tidak berkecukupan. Betul. Ayahnya seorang sopir tapi ternyata mampu berjuang demi kehidupan sampai akhirnya jadi kepala daerah, Bang. Ya, alhamdulillah. Gemblengan mereka lah ya. Cinta mereka terhadap kami sebagai anak, sehingga walaupun tidak merasakan hasilnya, tapi mungkin mudah-mudahan di alam kubur sana mereka bahagia. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Imam Budi Hartono sudah hadir di TikTok Politiktok. Ini membuktikan, kita tunggu bersama bagaimana nanti jalannya pemilihan wali kota di Depok antara, sekali lagi Bang ya, sorry Bang ini nyebutnya karena narasinya dari Bang Imam ini, anak sopir taksi versus anak presiden. Kalau jadi, kita tunggu bareng-bareng dan semoga meskipun beda argumen, beda pilihan, tapi tetap saling berangkulan di Depok, Jawa Barat. Siap. Thank you banget Bang Imam Budi Hartono sudah hadir. Sama-sama. Saksikan terus TikTok Politiktok, bisa diakses di kanal YouTube TV One News. Saya Andrew Mercury, terima kasih. Sampai jumpa.